Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad El Maulia. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa, Kota Matang Siantar. Saya jurusan Manajemen Informatika dan NIM saya 2021 0103 0008. Yang saya hormati Bapak dosen mengampu, Bapak Surya Dharma, Eskom Mkom pada mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan perbandingan 5 jurnal tentang yang berjudul Ancaman Jaringan Komputer yaitu Backdoor. Di sini saya akan bacakan pendahuluannya. Dalam era yang semakin terhubung secara digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa kemajuan yang luar biasa bagi umat manusia. Namun, bersama dengan kemajuan tersebut, muncul pula tantangan dan ancaman yang serius terhadap keamanan jaringan komputer. Salah satu ancaman yang signifikan adalah serangan melalui pintu belakang atau backdoor, atau yang lebih dikenal dengan istilah backdoor. Serangan backdoor pada jaringan komputer merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang untuk memperoleh akses yang tidak sah ke sistem atau perangkat lunak yang beroperasi dalamnya. Backdoor pada dasarnya adalah sebuah celah yang sengaja ditinggalkan atau dimasukkan oleh pengembang perangkat lunak atau sistem dengan tujuan untuk memberikan akses tidak sah atau mengendalikan jaringan dari jarak jauh. Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan penjahat dunia maya untuk semakin canggih dalam menciptakan dan memanfaatkan backdoor. Metode serangan semakin kompleks, menggunakan berbagai teknik seperti penyusupan melalui serangan phishing, eksploitasi kelemahan perangkat lunak, atau bahkan infiltrasi melalui kolaborasi dengan pihak dalam. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan serangkaian insiden serius yang melibatkan serangan backdoor, seperti peretasan jaringan besar-besaran pada perusahaan-perusahaan yang terkenal, pencurian data pribadi yang melibatkan jutaan orang, atau bahkan serangan terhadap infrastruktur kritis suatu negara. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap ancaman serangan backdoor dan perlunya langkah-langkah yang efektif untuk mencegah dan mengatasi serangan tersebut. Dalam tulisan ini, saya akan membahas perkembangan terkini dalam teknologi yang berkaitan dengan serangan backdoor pada jaringan komputer. Kami akan mengeksplorasi berbagai jenis backdoor, teknik serangan yang digunakan, serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, saya akan bahas upaya yang telah dilakukan oleh industri dan pemerintah untuk melawan serangan backdoor, termasuk pengembangan jaringan yang lebih kuat dan kebijakan yang mengatur pengguna teknologi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan terkini dalam serangan backdoor, diharapkan kita dapat meningkatkan kesadaran akan ancaman yang ada dan mampu menghadapi dengan langkah-langkah yang efektif. Hanya dengan kerjasama antara semua pihak yang terlibat, baik itu pengembang perangkat lunak, penyedia layanan jaringan, pemerintah, pengguna akhir, kita dapat mencapai jaringan komputer yang lebih aman dan terlindungi dari serangan backdoor yang merugikan. Di sini perbandingan dari 5 jurnal. Yang pertama jurnal pertama dengan judul Deteksi dan Mitigasi Serangan Backdoor menggunakan Python Watchdog. Penulisnya yaitu Susilo Hartono, kedua Hartono, dan ketiga Husnul Khotimah. Penulis pertama berada di Universitas Muhammadiyah Pringsewu, dan penulis kedua ketiga berada di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Judul jurnal yang kedua yaitu Analisis dan Deteksi Malware menggunakan metode malware analisis dinamis dan malware analisis statis. Penulis pertama yaitu Triawan Adi Cahyanto, penulis kedua Victor Wahagara, dan ketiga Darmawan Ramadana. Ketiga penulis itu berada di Universitas Muhammadiyah Jember dengan jurusan Teknik Informatika dan Fakultas Teknik. Judul jurnal yang ketiga yaitu Basic Static Code Analysis untuk mendeteksi backdoor shell pada web server.
Penulis pertama yaitu Nelly Indriani Widyastuti dan penulis kedua Muhammad Iqbal. Kedua penulis tersebut berada di Universitas Komputer Indonesia pada jurusan Teknik Informatika. Judul keempat yaitu Analisis Keamanan Sistem. Pembelajaran online menggunakan metode ISSAV pada website Universitas XYZ bla bla bla. Penulis pertama yaitu Andika Wisnuwardana, kedua Wengki Bayuseta, dan kedua penulis tersebut berada di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Yang terakhir, jurnal-jurnal yang kelima yaitu Systematic Literature Review, Implementasi Metode Statis, dan Dinamis pada Analisa Malware. Judul yang penulis pertama yaitu Denny Prayitno, kedua Nugroho Adi Santoso, dan penulis ketiga yaitu Rifki Dwi Kurniawan. Ketiga penulis tersebut berada di Universitas Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer, Tegal. Dan masuklah kita dalam perbandingan metode pada penelitian jurnal. Metode yang digunakan pada jurnal pertama yaitu metode eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi berkas-berkas asing yang kemungkinan merupakan backdoor dan melakukan mitigasi untuk mencegah serangan berbagai lebih lanjut. Metode eksperimen diterapkan pada 35 aplikasi website UMKO yang berada pada salah satu web server VPS UMKO yang menggunakan cPanel. Selanjutnya, peneliti melakukan tahapan-tahapan seperti configuration, file system event handler, onModified, onCreated, onDelete, record event, dan notification untuk memantau perubahan pada berkas dan directory. Metode yang digunakan pada jurnal yang kedua yaitu metode analisis malware dinamis dan metode analisis malware statis. Metode analisis malware dinamis dapat memberikan solusi dalam menganalisis program malware yang terkendala pada bagian-bagian kode, signatur yang bersifat polimorfik, maupun yang terinskripsi terkait pencarian perilaku dari program malware. Sedangkan metode analisis malware statis memungkinkan temuan informasi program malware melalui kode-kode hexa dan string ataupun binary yang terkandung dalamnya yang tidak dapat ditemukan jika dilakukan dengan metode analisis malware dinamis. Masuk kita ke metode pada jurnal ketiga yaitu metode Basic Static Code Analysis untuk mendeteksi backdoor shell pada web server. Dalam penelitian ini, menjelaskan proses yang dilalui sebuah sampel data untuk dapat diketahui apakah source code tersebut termasuk backdoor atau bukan. Metode ini terdiri dari dua tahap utama, yaitu string matching dan chain analysis. Tahap string matching digunakan untuk menganalisis kata kunci pada source code yang memiliki indikasi sebagai file legal seperti backdoor shell signature. Sedangkan tahap chain analysis digunakan untuk menganalisis source code yang mengandung fungsi-fungsi yang diidentifikasi sebagai backdoor shell. Metode pada jurnal keempat, yaitu metode penetration testing, adalah proses pengujian keamanan sistem dengan cara mensimulasikan serangan yang dilakukan oleh penyerang untuk mengidentifikasi celah keamanan yang ada pada sistem tersebut. Penjelasan tersebut menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan penetration testing seperti information gathering, network mapping, vulnerability identification, penetration, gain access and privilege escalation, enumerating further, compromise remote user or sites, maintaining access, and covering tracks. Dan terakhir metode yang digunakan jurnal yang kelima yaitu metode Systematic Literature Review yang disingkat SLR. Untuk melakukan tujuan pustaka berdasarkan penelitian sebelumnya yang relevan. Metode ini digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk meringkas penelitian sebelumnya, mengidentifikasi informasi yang berguna tentang penelitian yang ada di lapangan, meninjau pertanyaan penelitian yang relevan, dan membuat laporan penelitian yang koheren. Selain itu, dokumen tersebut juga menjelaskan kriteria inklusi dan eksklusi yang digunakan dalam seleksi studi. Dan masuk kita pada hasil dari jurnal penelitian. Hasil jurnal yang pertama yaitu Python Method mampu mendeteksi perubahan pada berkas secara cepat mulai dari onCreate, onModified, and onDelete dan mempermudah proses deteksi berkas yang terindikasi backdoor.
Kedua, implementasi Python Watchdog untuk mendeteksi dan melakukan mitigasi serangan backdoor pada kasus VPS UMKO terbukti efektif. Serangan backdoor dapat dilakukan atau 0 sampai dengan bulan penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian jurnal kedua yaitu program Poison Ivy jelas dapat dikatakan sebagai malware karena mempunyai beberapa karakteristik dari program malware pada umumnya yang melakukan penambahan dan perubahan terhadap sistem atau Windows Registry and File Privates. Perilaku ketika program Poison Ivy diaktifkan tidak memberikan informasi maupun aktivitas secara kasat mata, melainkan dalam perilakunya program Poison Ivy berupaya untuk menghubungkan diri pada program induknya yang dilakukan pada proses background atau tidak kasat mata. Cara kerja program Poison Ivy dapat dianalisis menggunakan dua metode analisis malware, yaitu metode analisis malware statis dan metode analisis malware dinamis. Hasil jurnal penelitian ketiga yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pendeteksi backdoor sel pada web server yang dibangun memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan aplikasi PHP Shell Detector. Hasil pengujian menunjukkan pendeteksian backdoor menggunakan PHP Shell Detector memiliki akurasi 33%. Sedangkan deteksi yang dengan sistem yang dibuat menggunakan akurasi sebesar 75%. Selain itu, jumlah hasil deteksi yang dicurigai dari sistem yang dibangun lebih sedikit, yaitu 12 file, dibandingkan dengan aplikasi PHP Shell Detector sejumlah 120 file, sehingga lebih efisien jika administrator website atau pemilik website ingin menganalisis lebih mendalam. Saran yang diberikan adalah perlunya ditambah fitur untuk mengelola hasil pendeteksi seperti mengeksekusi file langsung dan melihat source code dari aplikasi sehingga mempercepat proses pengecekan oleh administrator website. Selain itu, perlu dilakukan penambahan jenis script yang dapat dianalisis dengan menggunakan time analysis. Hasil jurnal keempat yaitu berdasarkan 9 tahapan tersebut diperoleh hasil bahwa website demo bla 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 .ac.id tidak aman dari serangan seperti brute force attack, cross-site request forgery, tag, session hijacking melalui cookie, maupun IDOR. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah limit login attempt untuk mencegah brute force attack, penerapan CRF token pada hidden field untuk mencegah CRF attack, penerapan hide parameter URL atau indirect reference map untuk pencegahan celah pada IDOR, dan penerapan regenerate cookie pada setiap request untuk mencegah session hijacking melalui cookie. Hasil jurnal pada yang terakhir yaitu jurnal kelima. Hasil penelitian yang dilakukan adalah terpilih beberapa publikasi ilmiah yang dapat dijadikan referensi bagi penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah disusun. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana koneksi client server bekerja, bagaimana server Poison Ivy berkomunikasi dengan klien, dan bagaimana perilaku sistem operasi yang berjalan. Langkah-langkah analisa dinamis ini akan memeriksa seluruh komputer seperti proses yang berjalan di komputer, perubahan registry, koneksi internet, dan kejadian aneh lainnya yang mungkin terjadi saat komputer terinfeksi malware. Penyebaran malware ada banyak bentuknya, mulai dari social engineering attack yang memanfaatkan kondisi psikis dari suatu individu, file download fraud guna menipu user untuk mendownload secara tidak sengaja, dan email phishing menipu user dengan spam email yang menarik perhatian user. Dalam penelitian ini, penulis berbicara tentang bagaimana malware didistribusikan oleh penyerang dan bagaimana ditemukan di komputer. Penelitian ini menggunakan mengelompokkan dan klasifikasi laporan perilaku malware dan disematkan untuk mengidentifikasi keberadaan perilaku berbahaya. Tujuan malware diciptakan oleh penyerang untuk merusak atau mobile system operasi melalui skrip rahasia atau dapat dikatakan disisipkan oleh penyerang saat tersembunyi. Dengan demikian, analisis malware dengan otomatis menjadi teknik yang disukai secara luas untuk mengidentifikasi malware yang tidak terkenal. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.